Udah. Kalau ini kan ya. Selanjutnya sambutan dari Ketua MGMP PKK Kota Samarinda kepada Ibu Rini Nur Hidayati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daliansah MPD selaku Ketua MKKS SMK Kota Samarinda. Selanjutnya kepada Bapak Adi Juhar SPD, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, dan para guru PKK SMK Sekota Samarinda. Jadi terutama untuk pemateri ya, kita bekerja sama dengan Bukalapak dan guru multimedia SMK 15. Saya ucapkan terima kasih Mas Anggara ya, Mas Anggara. Juga ini saya sampaikan bahwa MGMP PKK ini akan mengadakan MOU dengan pihak Bukalapak untuk mengawali kerjasama kita. Jadi kita buat satu keterikatan ya Pak, kontrak ya untuk itu. Jadi tujuan artinya kegiatan ini adalah sebetulnya begini Pak, mungkin saya jelaskan sebelumnya bahwa kegiatan Bukalapak dan Sobi juga bekerja sama dengan SMK 1 yang pioner untuk melakukan ini, tetapi audiensnya adalah siswa pemasaran begitu ya, siswa di jurusan pemasaran. Jadi kemarin waktu kumpul dengan pengurus ini saya sampaikan seperti ini Pak, sebelum kita ke siswa kita branding dulu guru ya, kita branding dulu guru supaya mereka bisa ada feedback antara siswa dan guru nantinya. Kalau misalkan artinya guru tidak bisa memberikan stimulus untuk siswa kan percuma gitu ya Pak ya. Itu sebetulnya tujuan awal, karena materi media online atau promosi media online ini sangat sesuatu yang sangat menarik ya. Harapan saya guru-guru PKK yang merupakan pioner untuk vokasi ke depannya, karena yang membedakan kita dengan SMA atau SMU itu adalah entrepreneurnya begitu ya Pak ya. Ya, menciptakan entrepreneur kan begitu ya, perbedaannya untuk vokasinya. Nah tujuannya memang ke situ. Jadi sebisa mungkin saya harapkan keaktifan dari Bapak Ibu peserta untuk mengikuti materi ini supaya kedepannya kita memberikan sesuatu yang yang berarti untuk siswa-siswa kita. Saya pikir ini sesuatu materi yang sangat menarik. Yang harus kita pelajari, bagaimana teknik foto, bagaimana teknik upload dan lain sebagainya. Disinilah kita belajar. Walaupun ini mungkin hanya sebagai pembuka, tapi saya harap kedepannya kita akan intens ya Pak ya untuk kegiatan selanjutnya. Kebetulan juga Pak ada Pak Arman dari LPMP Pak, karena beliau sudah memberi materi sebelumnya di tahun 2000 berapa Pak Arman? 2018 kalau tidak salah ya Pak ya. Sebelum corona kita sama beliau di suara di LPMP. Yang kebetulan juga beliau juga punya produk, jadi saya sampaikan ini produk dari guru-guru PKK Pak. Saya sampaikan sama di grup PKK, siapa yang punya produk silahkan dibawa. Artinya kita akan ada bukan ini sih, kita sharing lah nanti dari packagingnya, dari bagaimana caranya supaya lebih menarik. Mungkin itu masukan langsung dari pihak vendor Bukalapak, nanti bagaimana ada review yang disampaikan di sini ya. Mungkin saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama Pak Adi yang sangat support sekali untuk kegiatan ini.
protokol kesehatan beliau support semua. Pak Dali artinya ini dari Pak Adi minta krim di sana dan minta sama Mbak Tia ambil itu kamera dan lain sebagainya pakai. Alhamdulillah excited saya. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silahkan kita berpartisipasi di dalam kegiatan ini, tanyakan sebanyak-banyaknya kepada narasumber, ya kan, bagaimana membuat pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini menjadi menarik, menjadi sesuatu yang berdaya guna bagi kelanjutan siswa-siswa kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, ini kegiatan hanya 4 hari kerja saja, Pak. 4 hari kerja kita menonton, memang sangat-sangat cepat. Karena memang ini penting gitu, dan alhamdulillah para narasumber dan Pak Dali, Pak Adi juga merespon ini dengan pokoknya fast respon lah kalau bahasa online-nya seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Kalau misalkan memang ada kekurangan, saya mohon maaf mewakili pengurus MGMP PKK. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Samarinda kepada Bapak Ali Baris SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dali SPD, selaku Ketua MKKS Kota Samarinda, Bapak Firman dari LPMP, ya. Terima kasih Pak Arman, Bu Rini sebagai Ketua MGMP yang sudah menjalankan hal yang luar biasa, saya kira ide yang bagus sekali, dan ini yang memang kita sebagai seorang guru harus banyak berinovasi, harus banyak berkreasi di situasi saat ini, situasi COVID-19 ini. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ide-ide yang luar biasa, ide yang kreatif, yang kita tetap bekerja, berjalan, bergerak, ya, walaupun di saat COVID-19. Dan sudah setahun lebih COVID-19 ini. Di Jepang sekarang sudah hidup bersama dengan COVID. Jadi protokol kesehatan mereka tetap laksanakan. Di Switzerland itu tidak akan membuka lockdown sebelum semua vaksin dilaksanakan untuk masyarakatnya. Jadi ada beberapa negara yang berkreasi di situasi COVID-19. Di Amerika yang paling kecil, Amerika yang paling banyak yang tidak percaya dengan COVID-19, ya, kegiatan UAC tetap jalan, ya, kegiatan yang lain tetap jalan. Jadi kita Indonesia, alhamdulillah kita mengikuti, walaupun di Brunei sendiri katanya Brunei itu tidak ada COVID, jadi tidak ada COVID mereka, sama dengan di Korea Selatan. Tapi mereka memang kalau Korea Selatan kan negara komunis, negara yang betul-betul disiplin dengan kehidupan menurut dengan presidennya. Jadi itu hal yang biasa saya kira. Jadi kita di sini Samarinda sudah melaksanakan, terutama kota sudah punya training yang bagus sekali. Saya lihat ada sekolah tangguh yang dicoba. Nanti mungkin Pak Dali sebagai Ketua MKKS coba kepada kepalanya itu, bagaimana kalau kita buka sekolah-sekolah yang di pinggiran dulu. Pinggiran kan jumlahnya sedikit, tapi pinggiran jangan lihat SM Kalimantan, oh ya. Dan Kalimantan itu 1.600 siswanya, ya, paling besar. Nanti yang ke kota itu ya. Jadi yang sedikit dulu, pelan-pelan. Karena memang saat ini anak-anak kita dibutuhkan suatu pembimbingan, suatu arahan. COVID ini anak-anak kita lepas kontrol sama sekali. Kemarin laporan dari reaksi cepat perlindungan anak dan perempuan itu 56% anak kita sudah terpapar hal-hal yang negatif. Ya. Saya dan Pak Dali merasakan sudah sampai saat ini yang negatifnya. Pak Dali tidak tahu, biasanya tahu.
Yang negatif itu sudah kita rasakan, hal yang luar biasa, yang melanggar undang-undang. Jadi anak-anak lepas kontrol. Lepas kontrol. Nah, untuk itu saya titip kepada teman-teman guru, kalau ketemu anak kita yang rambutnya gondrong, pakaiannya sembarangan, itu pula di saat ini dimanapun ketemunya, kayak itu. Nah, yang berikutnya adalah multimedia memang luar biasa kerjasama dengan PKK itu memang harus. Aplikasi-aplikasi kayak Bukalapak, Shopee yang sudah ada di media online yang sudah terkenal, dan saya sudah tadi ngomong-ngomong dengan Pak Angga, ya. Jadi mungkin nanti bagusnya kalau bisa account-nya itu account PKK Samarinda misalnya, ya. Dan setelah itu nanti kalau account PKK Samarinda nanti semua produk kan bisa masuk ke sana dulu. Atau masih nanti masing-masing guru punya account sendiri, masing-masing berdasarkan label sekolahnya. Kenapa begitu? Saya inginkan begitu karena kita saat ini vokasional ini, kejuruan ini dianggap tidak menghasilkan tenaga kerja yang baik karena kita salah arah, karena kita diarahkan kuliah, bukan diarahkan bekerja. Hidup mereka bukan untuk bekerja, tapi untuk kuliah, terutama di Samarinda, di Kaltim. SMK itu entrepreneur itu akhirnya, ya. SMK itu entrepreneur, ada skill-skill keahlian yang mereka harus dapat, ya. Sertifikat keahlian yang bagus itulah yang harus disosialisasikan sebagai guru SMK, ya. Bukan mereka harus kuliah. Ini banyak sosialisasi dari UNMO juga apa segala macam ke SMK, kuliah ngapain saya bilang, ya. SMK ya SMK, politeknik itu SMK, ya. Jangan dari lain. Dan kemarin saya cukup bangga, saya 2 kali jumpa dari 2007 ada anak saya kerja di Ibu, kemudian dipindahkan dia jadi kepala cabang di Betang. Nah, kemarin saya ketemu lagi dari masih muda, dari SMP SMK 16, SMK 16 kerja di situ dan tampil sekali kerjanya, bagus sekali, pelayanan terhadap pelanggan juga bagus. Itulah hasil dari kita, hasil dari guru-guru kita. Nanti dia insya Allah karirnya akan meningkat. Begitu dia menjadi entrepreneur, dia dipercaya oleh Pak atasannya, dia akan menjadi pimpinan cabang. Ya. Itu orang-orang kita SMK seperti itu harusnya. Ya. Bukan titel sebanyak-banyaknya. Ya. Kuliah ambil titel sebanyak-banyaknya. Ya. Kita berani di kompetensi keterampilan. Dan untuk ini teman-teman yang para terutama multimedia ya, itu nanti diajarkanlah bagaimana cara membuat caption, cara membuat foto, buat video tanpa harus buka laptop, cukup dengan HP aja. Ya, ada banyak aplikasi. Aplikasi itu kalau aplikasi bagus dia berbayar, tapi kalau aplikasi multimedia dia tidak perlu berbayar. Dia menggunakan 2-3 aplikasi, dia gratis ya. Ya. Jadi kalau aplikasi berbayar itu mungkin kita repot juga. Kalau saya kan kayak Zoom ini saya berbayar. Tiap bulan saya harus bayar sekitar 260.000 tiap bulan rutin itu. Tapi saya masukkan kartu kredit saya, jadi secara otomatis. Jadi tinggal bayar aja kayak orang kredit aja lagi ya, itu otomatis ya. Gitu, karena itu kan dolar. Jadi itu teman-teman nanti multimedia, mudah-mudahan teman-teman saya ini kayak Pak Pram, Pak Dali, cukup saya luar biasa semangatnya. Pak Pram seumuran dengan saya, kurang lebih semangat yang penting ya. Semangat kita jangan sampai kalah. Kalau teman-teman yang seumuran saya atau yang di bawah saya sedikit, itu kalau sudah menyerah dengan sistem media sudah kacau sudah. Jadi kita harus banyak belajar, harus banyak bertanya. Saya juga kemarin ikut kalian ganda itu saya tidak ada apa-apanya, jauh sekali. Tapi kalau saya banyak bertanya dengan yang muda, ya, banyak bertanya kepada yang ahlinya, saya insya Allah bisa aja mengikuti apa yang ingin saya capai. Ya. Jadi itu terima kasih sekali lagi kepada Bu Rini, teman-teman PKK. Situasi adalah situasi kalian, situasi yang sangat bagus sekali. Ada anak-anak kita yang punya mandiri juga menggunakan jual online-nya melalui Facebook, melalui Instagram misalnya, itu juga bagus juga ya. Cuma nanti mereka kan etika ya, etika itu ada di sana juga harus, tapi biasa dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal, kita akan dikelola akan lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua MKKS SMK Kota Samarinda kepada
Bapak Daliansa MPD, kami persilakan dan nanti lanjut dengan membuka kegiatan ini. Silakan. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 3, Pak Adi. Yang saya hormati Bu ini, Ketua MMP TKK. Para narasumber dari Bukalapak, Pak Arman. Ini Pak Arman, kebetulan tadi saya lupa ya, saya namanya udah tua ya, artinya apa ya, ingatan itu sudah mulai berkurang. Beliau yang nyapa duluan Pak ternyata melangkah sehari. Ya. Juga teman-teman semuanya ini, teman-teman rata-rata ini 80% Pak sudah familiar dengan kita ya, familiar sekali. Karena saya dulu di SMK 16, SMK 6, mulai inilah dari SMK 5 itu luar biasa. Saya yakin nih Bapak Ibu semuanya, namanya guru PKK ini pasti mereka punya bisnis masing-masing. Itu saya yakin. Pasti punya. Kalau nggak punya berarti bukan guru PKK, bukan sih Bu, cuman kurang kreatif gitu ya. Paling nggak mereka kredit apakah itu di ruang guru biasanya seperti itu. Dan itu hampir kita temukan di semua sekolah Bapak Ibu tidak terpungkiri. Nah, hari ini luar biasa ya, luar biasa kita berkolaborasi ini, nanti ada penyanyinya luar biasa gitu ya. Untuk sharing juga bagaimana kita produknya tidak hanya untuk di internal kita saja, tapi juga dan di luar. Nah, saya punya anak-anak Bapak Ibu ya, punya anak-anak ini karena kita kan apa ya, kalau dunia pariwisata itu kita sangat menyatu ya, artinya Pak Adi, SMK 3 luar biasa. Ini kan masa COVID mungkin masih inilah kita masih menggunakan namanya online gitu ya. Tapi nanti kalau sudah masanya sudah COVID sudah berlalu, itu kan wisatawan datang ke tempat kita pasti ya, terutama tamu-tamu sekolah itu pasti datang. Nah, kesulitan kami biasanya, kesulitannya adalah kita berikan oleh-oleh buat mereka. Ini ya, atau amplang kapal sebagainya. Sedangkan kita melihat kondisinya sekarang, otomatis apa gitu ya, kalau cuma di pinggir jalan kan apa ya, kurang menarik, sangat kurang menarik. Jadi permasalahan seperti itu. Nah, mungkin satu saat kita bisa bergabung ya dengan komunitas seperti ini Bu ya. Kita bisa produknya masing-masing, mungkin produk lokal atau mungkin produk yang bagus gitu kan. Nanti kita mungkin bisa carikan tempat, kita mungkin kepala dinas ini kita sondingkan. Kita mau punya tempat misalkan di bandara gitu ya, di bandara minta tempat satu kan misalkan gitu ya, untuk seperti itu. Atau mungkin di kota Samarinda, mungkin di kita fokus mungkin nanti di mana gitu ya. Bagaimana nanti kalau misalkan tamu-tamu kita datang, kita bawa ke sana. Semua sekolah wajib nanti misalkan datang ke sana gitu, untuk membeli produknya seperti itu. Nah ini kan wacana luar biasa, nanti bisa Ibu ini ya sebagai gagasan yang luar biasa. Jadi mungkin setiap ada tamu padi misalkan ada 3 orang, ajak ke sana, ini semua produk karya luar biasa. Dan itu nanti kita bisa bekerjasama dengan para guide-guide, kemudian para operator gitu ya. Mereka kalau sudah COVID berlalu gitu, itu intinya seperti itu. Nah ini sesuatu yang mungkin luar biasa. Karena kita melihat bahwa terutama ini Bapak Ibu ya, kalau kita melihat untuk pangsa pasar Indonesia, yang kewirausahaannya maju itu malah SMA, maaf ya, SMA yang maju kewirausahaannya. Terbukti sekarang kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Batu ya, ke SMA Selamat Pagi Indonesia, SPI. Ada yang pernah Bapak Ibu? Kalau nggak salah gue pernah Bu Tere, sebenarnya saya ada di sana, gue pernah sekali sama teman-teman yang lain. Nah itu salah satunya Bapak Ibu adalah SMA dengan entrepreneur tertinggi dan the business school Indonesia di sana, Kota Batu. Bapak Ibu ya, di setiap kegiatan pasti alami ke sana. Mungkin suatu saat Bapak Ibu bisa ke sana ya, mungkin direncanakan bisa ke sana, itu luar biasa. Jadi semua sektor itu Bapak Ibu, semua sektor yang ada, itu mereka semua jadi kurasan semua, dari pertanian, pengelolaan apa semuanya. Jadi kalau kita datang ke sana itu kita kayak di dalam mall gitu ya, ada kayak mallnya jualan Bapak Ibu. Nah jadi itu sebagai rujukan kita juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat SMA yang maju kewirausahaannya,
Karena saya kadang miris kok SMK tuh ada yang seperti ini ya, kok malah SMA gitu loh. Jadi bukan kita komplain sifatnya apa ya, nggak pas gitu loh. Karena SMK kan untuk kuliah, untuk macam-macam. Nah kalau kita kan benar-benar SMK ini untuk bekerja atau benar-benar usaha kan. Nah jadi itu sebagai satu ilustrasi Bapak Ibu ya, artinya nanti kita bisa sebagai rujukan kalau misalnya kita mau mengembangkan. Nah selain itu Bapak Ibu, saya juga mengajak kepada Bapak Ibu semuanya kita lebih kreatif ya, kreatif dalam artian di setelah waktu pandemi ini kan waktu kita sangat banyak nih. Artinya waktu sangat banyak itu waktu kita gunakan untuk seperti produk kemudian apa sebagainya. Dan saya juga ya mohon maaf kalau saya ini mau pamer enggak. Saya juga ada satu kegiatan saya sekarang mulai berubah. Mulai jadi apa ya? Kali bilang itu apa sindrom itu takut saya sebentar lagi saya pensiun nih, 10 tahun lagi pensiun. Jadi mulai sekarang udah saya siapkan ya. Nah terus terang saja ini ada amanah dari pemerintah, dari pusat gitu ya. Di pusat itu ingin mengembangkan SPW namanya, Sekolah Pencetak Wirausaha. Ayo kita berlomba-lomba ya. Ini sudah kita mulai kemarin dengan kunjungan ke SMK di Malang ya Pak Dia kita kemarin ya. Di Malang itu ada 2 SMK, SMK 4 dan SMK 2. Yang itu BLUD-nya sudah maju ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang ikut kayak bagus Pak dan sebagainya. Nah itu memang kita tidak perlu, kalau sudah ada BLUD-nya ini kita legalitasnya nggak perlu lagi kita harus usaha itu pakai apa sebagainya gitu. Itu sudah SK Gubernur itu sudah legalitasnya seperti itu. Contoh nanti misalkan sini SMK 5 nih atau SMK 3 yang kita sama-sama punya rekor yang kita kembangkan seperti itu. Nah kita nggak perlu lagi minta usaha seperti ini apa sebagainya. Legalitasnya sudah SK Gubernur itu sudah luar biasa. Nah ini artinya kalau misalkan BLD seperti ini mudah-mudahan kita bisa berjalan ya seperti sekarang itu di Pulau Jawa itu yang sudah maju ya Jawa Timur kemudian Sulawesi Selatan sudah BLD-nya sudah. Jadi kita seperti kayak rumah sakit gitu Bapak Ibu. Di sekolah itu banyak ini usahanya, strategi faktorinya, usahanya itu banyak bisnis malah bagus. Gitu. Nah makanya Bapak Ibu dengan adanya itu saya ini sih sama kayak Pak Adi ya. Kami ini bilang kalau kita mau maju itu kita kayak anak gila Bapak Ibu. Ya kalau mau maju kita ide-ide gila itu bisa kita inginkan gitu ya. Kita apakan sesuatu yang tapi itu ilustrasinya bukan orang gila ya Pak Adi ya. Artinya kita kalau kepala sekolah mau maju atau misalkan Bapak Ibu mau maju, cari ide-ide yang kira-kira di luar ya, artinya yang orang itu nggak menjamahnya gitu. Kita jamah. Nah kemarin saya belajar juga tadi kemarin saya belajar alhamdulillah ini ya karena saya tuh munyak Bapak Ibu naik pangkat ke 4 saya itu nggak kelar gitu ya dari 2012 itu 4B aja ya, jadi kayaknya gimana gitu jadi saya coba bikin buku satu ini yang kedua sih itu sebagai motivasi juga Bapak Ibu ya, motivasi Bapak Ibu. Kalau kita misalkan ada waktu luang gitu ya, sekarang tadi di tentang pelajaran dulu. Nanti saya mau bagi nanti, karena di sini Bapak Ibu mohon maaf, ini judulnya ini promosi ya Bapak Ibu ya, sebenarnya saya mau langsung juga cuma nggak tepat melirik bisnis usaha perjalanan, karena kan masih pandemi ini, jadi masih belum saya ini kan. Nanti insya Allah saya akan mengundang semua guru-guru PKK. Nanti akan saya ajari berbisnis, ya Bapak Ibu ya. Saya jadi berbisnisnya bisnis apa? Bisnis travel Bapak Ibu. Gampang sekali Bapak Ibu. Nggak perlu pakai modal. Yang penting ada laptop, ada HP, ada kuotanya. Ibu bisa untuk booking sendiri, beli sendiri, atau mungkin temannya. Jadi masing-masing sekolah nanti punya seperti. Dan saya kasih punya satu Bapak Ibu ya. Gratis Bapak Ibu. Kemarin saya pesan sekitar 300 sih Bapak Ibu, tapi saya untuk internal dulu, anak-anak saya dulu saya publikasikan dulu, kemudian nanti saya baru keluar. Nah, nanti ini alhamdulillah nih Bu Rini undang saya ya, alhamdulillah. Jadi ibaratnya ya disambut dengan baik artinya dari gunung ke ini akhirnya dalam kembali kita sama-sama gitu ya, sama-sama sendiri. Nah, ini merupakan sesuatu yang saya garapnya cuma 1 bulan Bapak Ibu ya. 1 bulan aja garapnya, tapi yang ala kadarnya untuk usaha saya.
Yang penting berdasarkan pengalaman aja seperti itu ya. Sebetulnya sudah setahun yang lalu ini, cuman ya baru ini sekarang. Nah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi kita semua ya. Inspirasi, dan saya sebetulnya baru tahu tadi ternyata ketua MKKS itu merupakan cabang dinas ya ternyata ya. Keren banget. Saya kepala sekolah berasa pejabat. Benar Bapak Ibu ya, kepala sekolah berasa pejabat. Jadi ternyata kalau di daerah-daerah lain selain Samarinda, Balikpapan itu ada namanya kepala kantor cabang ya, dinas provinsi. Dan ternyata di Samarinda ini dirangkap oleh ketua MKKS. Makanya dan kalau nyari ketua MKKS itu yang luar biasa. Saya nggak nyangka ya Pak. Ya alhamdulillah teman-teman luar biasa. Makanya saya sering diundang Bu. Ternyata saya Pak hubungannya dengan MKKS. Oh ternyata saya sebagai kepala cabang Bu. Luar biasa. Biasa di luar ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya baru tahu baru tahu gitu ya. Oh ternyata seperti itu. Karena kalau saya macam-macam nanti di Bapak Ibu. Pak bos kita kan awalnya beliau ya. Jadi karena saya nggak berani sama beliau macam-macam, ngomongin macam-macam ada babi saya kan. Sampai ke beliau kan saya yang di. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini semua Bapak Ibu mudah-mudahan nanti dengan ide cemerlang tadi Bapak Ibu kita sama-sama apalagi nanti diajarkan kalau kita biasanya kebetulan dulu waktu saya tentang saya sering dari juga ya lumayan bantulah buat saya karena ini sudah terintegrasi dengan produktif ya Bapak Ibu ya, jadi waktunya juga lama, jadi kita pengen teman-teman tuh dilatih untuk masuk ke produktif. Ini misalkan Pak yang belakang itu ya, yang belakang itu beliau biasa nggak bisa melas, ya apa tuh? Wah luar biasa. Jadi jadi kita kan beliau aja untuk masuk travel seperti itu. Jadi hampir semua guru-guru. Jadi ini memang ya luar biasa lah gitu teman-teman ya. Artinya penambahan income juga ya Bapak Ibu. Luar biasa seperti itu. Nah jadi itu Bapak Ibu ya, saya mungkin ide-ide seperti itu sama-sama ayo kita inginkan. Apalagi ini karena mungkin kenapa IT harus menggunakan Padabi gitu ya, karena kan memang kita terbatas untuk IT-nya Bapak Ibu kan terbatas. Kalau Pak Adi kita saingan nih, saya di TikTok, dia di webinarnya ya, tadi luar biasa. Kalau mau TikTok kan udah lupa TikTok pas kan. Benar, saya tuh sudah saya unggah beberapa TikTok yang lucu sih saya. Tapi saya kadang-kadang kalau tahu namanya itu, Pak luar biasa kalau dia tahu itu kadang-kadang saya cerita gitu ya, jadi saya buka lagi. Buat ketahuannya marah banget. Padahal masih kita kan untuk ikut lomba tadi, sama ya paling nggak kayak lah gitu ya. Sama tahu kita diundang di TV sana kan, biasa. Ya itu ya Bapak Ibu ya semuanya, selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu, semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop MGMP Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan judul implementasi media promosi untuk pemasaran online guru SMK Kota Samarinda bersama Mukalfat dan guru multimedia SMK Negeri Samarinda secara resmi kita mulai. Kemudian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.